tanpa sadar banyak loh organisasi udah mempekerjakan ratusan orang der. Isinya sibuk bikin happy leadernya. Leadernya sendiri gini, gue kalau cuma mau bikin happy, gue punya keluarga aja, nggak perlu punya lu semua gitu kan. Kita kasih solusi. Wah, ini orang-orang hebat nih yang paham tentang blueprint. Ada yang lama di BUMD. Ya, Anda kan dulu kan di BUMD, PT Pembangunan Baru tahu Jaya kami Anto. hebat. Enggak, biasanya kalau udah diangkat jangan gitulah. Kenapa nggak disebut soal berat badan udah turun? Kenapa harus menyebut status-status yang tidak menempel? Karena saya takut. Jadi kita langsung aja Coach, gimana? Udah turun berapa kilo? Ya, kita nggak bahas itu. Tapi ini bagian dari blueprint yang sudah disusun dengan sangat baik karena nyontek blueprintnya. Wih. Iya. Dan kita kan mesti belajar blueprint dari orang-orang hebat, betul. Sebentar Coach Rene, coachmu ngomongin blueprint. Memang terkait dengan gua diet blueprint, gua pakai, gua susun. Sehingga kalau berjalan dengan blueprint rencana yang jelas, insya Allah hasilnya meskipun Allah yang tentukan ya, tapi minimal kita ikhtiar dengan maksimal. Berapa turun lo? 30. What? Iya 29 lah. 28 lah. Gram. Dalam waktu berapa lama? Gram. Enggak dong, kilo. Dalam waktu berapa lama deh? Nggak nyampe 3 bulan, 2 bulanan. Dari 100 ke 72 lah. Nah anyway, ngomongin blueprint, ternyata kalau lu bilang tadi cerminannya dari blueprintnya gitu, salah. Kenapa? Lu nggak pantas jadikan gue cerminan. Kalau mau jadikan cerminan adalah betul-betul orang Contoh terbaik, akhlaknya juga, referensi terbaik untuk anak muda bangsa ini. akhlaknya juga mulia. Lihat beliau, Erick Thohir tantang anak muda susun blueprint untuk capai Indonesia Emas 2045. Dari beliau gue tahu soal akhlak. Ini Betul nggak? Betul banget. Iya nggak? Kita kalau ingat Bapak ini selalu ingat bahwa BUMN kita jadi jauh lebih baik karena punya pondasi akhlak yang ciamik. gue males nih kalau ngeliat tentang kamuflase depan muka gue. Betul nggak? Itu kode-kode terselubung gue tahu. Males gue liat adegan-adegan begitu. Kamuflase sih. Itu gimana? menyimpan kekhawatiran untuk lebih terbuka, jadi umpan lambung. Gue talent 18 tahun gue. Gimana? Setuju kan? Itu tuh kayak Gue tuh selalu manipulator Anda. Enggak Coba loh. Tapi Gue tuh selalu melihat itu kalau misalnya lagi kan bang gue juga ada yang BUMN gitu ya. Iya, Itu kan pasti ada informasi tentang itu dan kita bagus loh saling mengingatkan dalam kebenaran makanya dan kebaikan. Itu makanya Bagus banget, Masya dengan Allah. tema atau campaign akhlak AKHLAK, ya mungkin nggak tahu deh, pada hafal nggak tuh kepanjangannya tuh, kan singkatan kan tuh. Nah intinya Bapak Erick Thohir mengajak anak-anak muda untuk nyusun blueprint untuk capai Indonesia Emas 2045. Kita bahas blueprint deh. Jadi gini, kita bahas dari segi yang ini dulu deh, yang Pak Erick sekarang akhirnya menjadi kebiru-biruan. Ini kan layar. Lo mau ngomong apa sih? Coba boleh langsung lugas aja langsung bisa ya. nggak? ini kebiru-biruan karena blueprint ya. Kalau red print kan merah ya. Bener juga. Nggak mungkin ada. Kalau green print nggak ada juga. Nggak ada Oke. juga. Iya kan, nggak ada soalnya beliau di sana. Karena beliau pasti nggak akan ke sana juga. Oke ya, jadi gini, mengenai blueprint, Pak Erick keren banget di statementnya. Yep. Ngajak anak-anak muda. Artinya kalau Indonesia Emas kan berbagai macam sektor ya. Kalau memang di podcast kasih solusi ya, kita coba tajamkan di sektor bisnis. Karena nggak dipungkirin dengan bisnis para pengusaha dan lain sebagainya berjalan sesuai dengan blueprintnya, adalah kontribusi dari ranah usaha untuk menuju Indonesia Emas. Itu dulu poinnya. Yep. Nah, cuma permasalahannya ketika orang dengar kata blueprint, apalagi sampai dikasih tanda kutip, ini melambangkan bahwa mohon maaf, kayaknya SDM kita belum nyampe ke kata blueprint, itu aja. Soalnya lihat media kita di Amerika nyebut blueprint aja. Tapi di Indonesia mesti dikasih petik. Nggak tahu ya, kalau kita kan orang copywriting kan atau copywriter kan melihat bahwa ini ada sebuah emphasizing atau penekanan bahwa Atau yang berlawanan maknanya. bisa atau ini butuh satu spesifikasi lebih dalamkan, itu poinnya. Tapi anyway, dari pembahasan ini adalah ternyata pentingnya blueprint. Pak Erick nih, kita langsung contohkan Menteri BUMN, beda cerita tuh, oke? Nah, sekarang kita bahasnya gini deh. Di ranah bisnis, di ranah anak-anak muda dan seterusnya ini, kebingungan nih coach terkait dalam hal blueprint. Sampai-sampai dia nggak paham mengenai blueprint dalam berbisnis, mau nggak mau dilakukan dengan cara jalan pintas tapi ternyata salah arah. Contoh, misalnya
bikin sesuatu karena udah kebanyakan. Air mineral deh, ya kan? Air mineral, gimana caranya air dijual? Ya udah air. Ngomong mineral, ya semua juga mineral, tubuh kita juga butuh mineral. Tapi gara-gara mungkin, gue nggak bilang bahwa yang melakukan hal ini adalah ternyata cara dia salah ya. Mungkin mau diapain lagi ya? Udah deh, gue suntik aja deh satu value yang dinamakan pH misalnya. Itu disuntik ya? Mungkin. Jangan diartikan secara harafiah ya suntiknya ya. Tapi di added value kan. Akhirnya mau nggak mau, beda nih, ada pH-nya lebih tinggi misalnya gitu. Kita ngomong secara objektif dulu deh. Nah tapi jangan-jangan mungkin pH itu tidak menyelesaikan masalah dengan tubuh kita membutuhkan mineralnya misalnya. Misal awam nih gue nih, udah lagi nggak jadi mineral gara-gara dikasih kandungan-kandungan tertentu. Itu poinnya. Nah ternyata menurut gue nggak melulu dengan diferensiasi itu harus unik, beda, total gitu. Nah kalau butuh blueprint, dia udah punya blueprint, biasanya arahnya tahu, nggak melulu dengan kita bikin ruangan podcastnya di atas awan kali ya. Ya gue sih husnuzonnya sih mungkin dia memang punya kreativitas yang tinggi. Cuma kan sebenarnya nggak perlu begitu juga. Bikin roti rasanya apa ya misalnya. Nah menurut lo gimana mengenai blueprint coach? Sesuai dengan arahan Pak Menteri BUMN. Gimana? Coba, ngapain lu lempar? Diulangin lagi. Umpan Nggak, lo- Oke. Gua bantu coach kali ini, jangan diulangin lagi Tahu, ya. ini hanya orang-orang tertentu bisa membaca kepalanya concernnya ya. Tolong fokus ya. Jangan menggiring opini ya. Nggak, gue tahu. Pokoknya dengan husnuzon gue, Coach Ren tuh sebenarnya mau jawab dengan bagusnya programnya dan dengan kinerjanya Pak Menteri BUMN. Tapi dia mempersilahkan Anda dulu. Ya junior dulu jawab, nanti dia akan pasti melengkapi sebelum mengkoreksi. Gitu ya coach ya. Oke. Pertama gini. Alias lemot. Gue appreciate banget. Ini menurut gue satu statement keyword yang keren banget yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Setuju dong. Blueprint. Gila, setuju Ini banget. keyword penting banget. Kenapa? Okay. Ini temuan gue nih, Der. Ketemu dengan beberapa pengusaha di tahun ini ya. Ya. Termasuk dengan beberapa teman-teman di BUMN, direksi-direksi di BUMN. Oke. Ketika kita tanya, bagaimana lu mengkonsolidasi semua tim anak perusahaan, bagaimana arah perusahaan 2, 3, sampai 5 tahun ke depan. Yang gue temuin nih, 2 dari 10 yang ngerti dia mau kemana, 8-nya nggak tahu. Yang bener loh. Beneran? Nggak, sebentar. Lu tolak ukur dari dia tahu atau tidaknya karena, wajar sih Zahir udah 25 tahun sih perusahaan lu ya. Ya. Jadi bisa menjadi indikasi kuat bahwa Anda seorang CEO di sana, perusahaannya 25 tahun, software accounting, udah banyak juga di pemerintahan dan seterusnya gitu kan, software yang dipakai mungkin di BUMN apa segala macam. Jadi tahu tuh. Oke, kita bahas satu persatu. Indikasinya apa? Kenapa dia bisa bilang ini, terus tiba-tiba lu langsung justifikasi, ini masalah nih, nggak gini nih. Oke. Coba. Ini pertanyaan bagus. Gini. Apa yang kita lihat yang terjadi di dunia, khususnya di ekonomi di 5 tahun terakhir. Oke. Behavior market dari satu kejadian ke kejadian berikutnya itu berubahnya cepat banget. Contoh, lo hari ini jualan di TikTok segala macam, tiba-tiba besok TikTok tutup. Ya. Oke. Begitu pandemi datang, kita berpikir wah bisnis akan pindah semua ke online, yang offline mati. Lu genjot habis-habisan di online, begitu pandemi selesai, gone. Berubahnya cepat banget. Cepet banget perilaku konsumen deh. Nah, begitu bisnisnya berubahnya cepat banget, arah bisnis lu tahu nggak lu mau kemana? Kebanyakan nggak tahu. Oh, ini yang dinamakan dengan ikut-ikutan. Karena nggak pakai blueprint, nggak pakai landasan. Bener banget. Iya. Nah, kalau kita ngomongin bisnis blueprint secara keseluruhan, itu elemennya banyak banget. Kita mulai dari yang core of the core banget. Ini menurut gua, core of the core banget. Seberapa paham lu mengenai strategi company lu? Marketnya di mana? Lu medan perang yang lu pilih ada di mana? Lu mau memenangkan medan perang ini dengan cara apa? Itu kebanyakan nggak bisa jawab deh. Sama kayak tadi, lu cerita mengenai air. Saking bingungnya, mereka udah pilih nih medan perangnya. Oke ya, kita akan main di market ini. Kita mau menang dengan cara apa? Bingung nggak? Iya. Ada yang pokoknya pH-nya aja makin tinggi makin bagus. Bener nggak?
Lu percaya nggak kalau pH-nya makin tinggi makin bagus? Kok gue jadi sariawan ya kemarin? Gue jujur loh. Anda gak usah ketawa-ketawa. Anda akui. Anda minum pH yang tinggi kemarin. Kita gak sebut merek ya. Iya. Anda sariawan gak, Coach? Iya, makanya kan gue gak ngambil lagi botol-botol. Di awalnya excited banget. Aduh, ini bahaya nih, tendensius banget nih. Dia bilang, pantesan nih orang kenapa gak tiba-tiba botol-botol kayak mau dong. Kita kan ada dus banyak ya. Mau dong, ya dia mau dong. Lama-lama ngilang. Nggak mau lagi. Udah beli sendiri kali, takut celamitan kali ya. Ternyata bukan takut celamitan Anda ya? Enggak. Buat orang Indonesia yang baik kan gue alasannya harus nomor 1 karena nggak ada tempat buat nampung itu. Tapi ya alasan sesungguhnya karena sakit. Sariawan sakit. Nah, itu gue kemarin ngobrol sama Ade Rai juga tuh. Beli, kok gue sariawan ya? Kenapa? Begini-begini gue ceritain lah. Dijelasin langsung mengenai diferensiasi naikin sebuah produk pH tinggi. Gue gak nyebut merek ya, jadi lu jangan baper. Orang gue bisa aja, siapa tau pH tinggi misalnya gue minum yang pH-nya 970 kan bisa jadi, ya kan? Gue gak ngomong yang 9 sama 8 nih, gue gak ngomong itu nih. Bisa jadi gue minum pH 18, ya kan? Nah, sariawan punya, tuh lihat. Bisa repeat order nggak? Belum tentu. Orang kecewa sama produk gara-gara nggak pakai blueprint, jangan-jangan. Itu loh. Gimana tuh, Coach? Salah satu yang paling painful buat buat kita yang udah rada tuaan dikit, yang udah banyak melakukan kesalahan dalam hidup, dalam berbisnis, dalam berkarir adalah ngelihat hal-hal yang sangat di kacamata kita mudah ya, kelihatan banget bahwa kalau aja lo melakukan hal ini, kalau aja melakukan hal itu. Cuman kan kalau nggak ditanya nggak pas ya kita mengungkapkan hal-hal itu. Kayak 2 dari 10 saja yang paham itu kan probability yang buruk sekali gitu ya. Iya. Tapi kan lo juga nggak mungkin jadi orang yang overly critical gitu ya, mengkritik ini lo mestinya gitu kan. Cuma kesadaran ini emang rendah, dan tanda-tandanya kelihatan di tingkat produktivitas kita yang rendah. Oke. Ya kan? Kelihatan di betapa semakin sedikit organisasi itu perusahaan yang bisa sustain. Ya. Kalau bahasa gue, yang punya rencana aja belum tentu bisa berhasil gitu. apalagi nggak punya rencana. Dan PR bahwa kita kerap didengungkan the easy way out gitu. Obat yang bisa menuntaskan semuanya gitu. Kalau kita pakai itu udah selesai gitu. Itu yang banyak didengung-dengungkan, bahwa mulai aja dulu gitu kan. Habis mulai aja dulu terus gimana? Yang penting mulai. Ya kan? Sampai kemudian Pak Menteri kan protes kan, sahabatnya Dery ya kan. Jangan bikin seblak lagi gitu kan. Bakso lagi. Betul kan? Iya kan? Kenapa? Karena konsep blueprint itu tidak ada. Dan yang sudah mempunyai organisasi yang kelihatannya mulai bergiat, mulai bergerak, juga belum ada pemikiran tentang misi gitu. Yang ada pemikirannya adalah tentang what more can I get, apa yang bisa gue dapat dari situ. Nah, menurut gue adanya blueprint tuh kayak dipecut ya, bahwa hal-hal yang harus yang tidak nyaman ini perlu lo bahas ya. Dan perlu dibahas dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang ujungnya malah bikin riweh hidup lo, ngerasa bahwa lo nggak cukup melakukan sesuatu. Tapi di sisi lain lo bisa belajar dari satu sama lain. Dan itu menurut gue idea dari blueprint. Makanya begitu banyak orang dikumpulkan jadi bisa belajar kepada satu sama lain, itu bagus sekali. Inisiatif yang luar biasa, bravo Pak Erick Thohir. Pak Erick keren. Ya, anak-anak muda gitu kan di BUMN dan seterusnya gitu kan, akhirnya sangat concern terhadap gimana caranya Indonesia bisa mencapai ke Indonesia Emas ya. Apalagi gini nih, sekali kita bahas mengenai Indonesia, bonus demografi itu kan digaungkan juga ya, bahwa kita dapat bonus demografi nih dan seterusnya. Tapi kalau caranya mungkin berjalan, beberapa sektor juga nggak berjalan sesuai dengan blueprint tuh gimana tuh, Coach? Maksud gue percuma, sia-sia dong bonus demografi. Nah, ini Coach Ren nih jagonya. Gimana, Coach? Gue nanya sini lempar sini, mau nanya sini lempar. Gue punya keyakinan di podcast nih udah lama-lama. Gue punya keyakinan Coach Muhammad yang harus jawab ini ya. Nggak kelar-kelar, lempar-lemparan ini. Nggak, soalnya memang ini adalah bentuk kehati-hatian mereka terhadap negara kita gitu. Karena lagi panas-panasnya.
tahun 2024. Ini pengusaha mau kemana arahnya nih? Nah. Daya beli, apakah kalau si Fulan yang jadi daya beli masih turun gak nih? Kalau Fulan yang jadi apakah daya beli naik gak nih? Itu kan ngaruh. Kalau ada blueprint, harusnya dia tahu peta kali ya? Gitu kali kurang lebih ya? Yes, jadi blueprint sebenarnya gini. Kalau kita ngomongin blueprint, nanti pengusaha bakal mikir blueprint ini isinya apa sih sebenarnya? Gitu. Gue mesti mulai dari mana? Dari mana Bro Derry bilang bahwa kalau gue nggak punya bisnis blueprint maka gue akan nyasar gitu kan, bisnis gue nggak jelas gitu. Nah, mulainya dari mana? Bisnis blueprint itu pertama kita memulai dengan tadi mengcapture strategi lu, core of the core tuh sebenarnya apa sih? Nah, ketika ditanya strategi, ada yang menarik gitu. Ada beberapa tulisan terakhir di Harvard Business Review, strategi sama plan itu ternyata beda. Dan seringkali kita itu larut membuat plan, tapi sebenarnya itu bukan strategi. Oke. Nah, gue dig deeper, gue gali lagi lebih dalam. So, sebenarnya strategi itu apa sih? Strategi itu adalah menjawab 5 pertanyaan paling mendasar. Core of the core, inti dari bisnis lo harus menjawab 5 pertanyaan paling penting. 1, winning aspiration lo apa? Misi lo apa? Kenapa sih lo ada gitu? Itu dulu deh jawab. Jangan-jangan lo di situ aja udah bingung. Kalau cuma sekedar gue di sini untuk mencari keuntungan sesungguh-sungguh apa sebesar-besarnya, kayaknya udah nggak zamannya deh gitu. Tapi kan perusahaan juga harus butuh cuan nantinya. Bener, tapi kan kita bilang ini core of the core, ini inti. Kalau pondasi lo nggak kuat di tengah perubahan yang begitu cepat, begitu hebat, lo bakal hilang. Case misalnya kita tanya, kasih solusi. Kalau kita udah dengar kasih solusi, winning aspiration-nya, misinya apa sih? Bantuin UKM, clear, ya kan? Clear banget, bantuin UKM. Itu 1, itu harus dijawab. Nih nomor 2. Setelah itu medan peperangan yang lo pilih apa? Di mana? Segmen yang lu pilih clear apa enggak? Tanyain deh ke pengusaha-pengusaha, mereka bisa nggak ngegambarin gua mainnya di medan perang yang ini, gua mainnya di segmen ini. Itu banyak yang nggak tahu. Gua kasih contoh hal sederhana aja. Ini riset dilakukan oleh salah satu brand handphone dari Korea yang terkenal banget, ya. Dia mau riset handphone series S gua, which is yang flagship. Itu sebenarnya dibeli sama siapa sih? Gue pengen tahu, gue bermain di medan perang yang mana sebenarnya produk ini. Flagship, harganya mahal, sekarang mungkin 20 jutaan ke atas. Riset ini mungkin 4 atau 5 tahun lalu. Terus ditanya ke market. Ketika kalau kita nanya asal aja buat kita ambil kesimpulan. Kira-kira siapa sih, Der, yang mau beli handphone harga 25 juta? Nah ya udah, notabene-nya pengusaha misalnya. Nah, kita pikirnya gitu ya, pengusaha. Siapa coach kira-kira yang mau beli handphone? Affluent market lah pasti. Affluent market. Risetnya dia bilang bahwa medan perang yang gue pilih adalah social climber. Siapa yang mau beli handphone mahal? Mau lu pengusaha atau bukan? Mau lu tuh orang kaya lebih atau penting bukan? untuk dilihat ya. Iya. Segmen itu mereka bisa tahu, oh medan perang gue adalah orang-orang yang kepengen terlihat gue ini kelas A loh. Regardless bukan kelas A dia, sendiri gitu. Bukan kelas A sendiri. Apalagi nanti misalnya gue lagi entertaining klien, meeting sama siapa, nah, ya kan? Ini harus kejawab. Nah, gimana caranya untuk kita bisa tahu nih segmentasi? Nanti kita bahas, nggak di sini, bisa nggak pulang kita dari. Iya betul. Yang ketiga, ini relate sama tadi value. Ketika lu punya produk, lu punya layanan, apakah di dunia ini lu doang yang punya itu? Atau Enggak. ada yang lain gitu. Tentu ada yang lain. Maka hari ini kita berkompetisi sama siapapun untuk bagus-bagusan value, keren-kerenan value. Oke? Keren-kerenan value. Lah gimana caranya? Kalau misalnya lu sendiri ditanya, sekarang apa sih bedanya lu sama kompetitor? Itu rata-rata nggak bisa jawab. Kasih gue penjelasan, di mana bedanya lu sama kompetitor? Jawabannya tuh ngawang. Ada gimana jawabannya? Gue kasihin gue kanvas deh, gambarin gue lu ada di mana. Itu nggak bisa. Nah, di bisnis blueprint ada yang namanya strategi kanvas. Strategi kanvas untuk lihat lu tuh di mana, value apa, key competing factors-nya apa sih di industri ini. Misalnya, kita ngomongin podcast deh di Indonesia. Oke? Key competing factors-nya atau value-nya orang itu ketika melihat sebuah podcast, apa aja pertimbangannya? 1, host-nya. 2, mungkin kontennya. 3, mungkin bintang tamunya. Nanti, materinya dan segala macam, ya, kualitas audionya, suara segala macam. Iya. Dan di setiap segmen bisa jadi preferensinya beda. Bisa jadi. Ada mungkin kalau udah yang ngomong jenggotan males deh gue ngomong.
Bisa jadi. Udah jenggotan suka motong-motong omongan orang lagi kayak gitu. Bisa jadi gitu. Ada siapa segmen, tuh ya? iya, ada di podcast sana yang merah itu. Enggak biru yang ini biru. Gitu ya. Yang merah saya udah gak kepilih. Saya ke biru aja deh kalau gitu. Nah, Kenapa sih ketawa-tawanya mentang-mentang habis bahas Pak Erick Thohir ketawa-tawanya gitu banget. kenapa sih Ini nggak kalau ada udah bahas warna sensitif ya di tengah-tengah ini ya gitu ya. Ya beneran. Tahun ini tahun penuh warna, jadi kita harus apresiasi semua warna dong. Wih. Tapi bukan mau pelangi juga kan? Oh jangan kalau itu, jangan. Pelanginya aja, tapi bukan warna pelangi. Iya. Oke. Misalnya ngomongin podcast. Iya. Lu ngomongin podcast, ya kan value apa yang ditawarin itu udah macam-macam. Itu di business blueprint ada yang namanya strategi canvas untuk ngelihat sebenarnya winning zone lu di mana. Apakah lu harus menang di semua variabel? Enggak juga. Ya enggak ya. Detailnya nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Iya. Salah satu isu juga sih menurut gua, pertimbangan untuk bikin blueprint itu adalah nggak ada guidance, ya kan? Jadi tadi baru kepelikan dari market, gimana kepelikan mencari tenaga kerja yang relevan. Kalau lo sama misi lo nggak jelas, yang ada yang sering kita bahas juga, orang mempekerjakan orang lain hanya didasarkan, gue bisa bayar lo kok. Tapi bukan ada keselarasan antara misi itu tadi, ya kan? Iya. Dengan ada keselarasan misi, orang-orang yang bekerja sama lo bukan cuman orang yang lo bayar, tapi orang yang juga punya kepedulian sama, value yang sama, dan interaksinya jauh lebih bagus, kepercayaan antara satu sama lain, level of trust lebih tinggi. Yang artinya apa? Yang artinya juga lebih enteng. Urusan domestik tuh nggak saling ribet untuk berusaha memahami satu sama lain karena udah paham satu sama lain. Oke, nah berarti untuk di HR gitu, itu juga ada blueprint nih. Dalam artian kan banyak orang atau perusahaan tuh cuma mandangnya bahwa yang penting dia bisa dibayar murah dari perusahaan sebelumnya, atau yang penting minimal sama, atau dia kerjanya, dia kan pernah di startup nomor 1 tuh di Indonesia, berarti oke juga tuh kita bawa ke sini tuh. Gitu-gitu tuh muter-muter. Apakah itu bagian dari begitu dibayar pindah zong? Banget. Itu menurut gue cara pandang arkaik ya. Jadi cara pandang kuno yang ngelihat pokoknya gue udah bayar lo, ya lo kerja, atau ini anak bagus banget, dia pasti bisa mendatangkan keajaiban dengan gue pekerjakan dia, ya kan? Gak tau ya pas dia udah mulai bekerja, sepertiga revenue buat bayar tuh anak zong gitu kan. Jadian juga. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena lu sendiri belum clear dengan apa yang menjadi misi buat lo. Dan PR keduanya ya ada nggak transparansi di dalamnya? Karena semua kan berawal dari lo sebagai founder ya, sebagai yang mendirikan organisasi. Baru terakhir ada nggak mekanika untuk mendengar suara-suara itu? Problem terbesar di Indonesia adalah secara kultur kita itu adalah termasuk kategori bangsa yang power distance-nya tinggi. Power distance itu artinya orang yang dianggap dipersepsikan punya kekuasaan itu nggak bisa salah. Ya. Dia mau ngapain aja boleh, mau tiba-tiba ngangkat anaknya jadi bos juga boleh gitu kan. Kenapa? Ya karena ini kan perusahaan gue gitu. Dan akhirnya tidak dikomunikasikan dengan baik, orang jadi mempertanyakan, gue udah kerja sama lo 5 tahun, tapi tiba-tiba anak lo yang belum bisa apa-apa udah jadi bos gue. Itu kenapa? Tidak dijelaskan alasannya. Gitu ya. Nah itu yang kemudian memunculkan distrustful situation. Nah kalau udah distrust ya akan repot. So gimana sih sebenarnya organisasi itu bisa berfungsi secara optimal? Tadi udah dijelaskan strateginya mesti sound ya, karena kalau strateginya melupakan beberapa aspek yang tadi udah dibahas sama Coach Muhammad, nggak akan ada gunanya. Tapi siapa yang menjalankan itu? Kita mesti ngerti pemahaman bahasanya. Kalau rada fancy sedikit, OKR, objective key resultnya apa yang mau dicapai oleh secara kolektif tuh apa, dan mesti dipecah-pecahnya ke dalam unit-unit yang lebih kecil apa. Bukan sekedar KPI ya, tapi OKR gitu. Jadi memang beda nih antara objective key result sama key performance indicator tuh beda. Beda banget. Target sama, kan dua-duanya mencapai target tapi tujuannya. Kalau KPI itu gini, KPI itu kayak lu punya speedometer ya di mobil tuh KPI. Tapi kalau OKR tuh kayak lu punya Waze. Paham ya? Paham bedanya ya? Jadi yang satu mengindikasikan gini, apakah lu mencapai kecepatan 100 itu baik? Ya tergantung, kalau di tol emang baik gitu. Tapi kalau lu di jalan gang 100 bahaya men. Ya kan? Jadi lu mesti punya dua-duanya. Lu mesti punya speedometer, tapi lu juga mesti punya yang namanya Waze itu tadi apa? Wayfinding ya istilahnya. Ya maps lah. Maps ya kan? Di sisi lain pada saat lu ini rada technical dikit ya, kita spill dikit boleh ya. Ada yang namanya
CFR bahasanya, conversation, feedback, sama recognition. Gimana sehat nggak sih interaksi orang-orang yang ada di situ? Karena kalau enggak, yang lo miliki itu jangan-jangan bukan organisasi, tapi gerombolan. Ya, paham ya? Nah. Ada bedanya ya antara organisasi dengan gerombolan. Maksudnya gimana? Kalau gerombolan udah pasti dia nggak bisa masuk ke dalam organisasi. Organisasi. Kalau gerombolan itu bisa jadi orang yang kerja bareng, bisa jadi, tapi gerombolan semuanya kerja semau dia. Tapi kerja. Oke. Kerja bareng. Tapi ya kerja masing-masing. Menurut gue yang penting saat ini adalah bawa air, gue bawa air. Menurut yang satu lagi ngebuang air, dia ngebuang air. Jadi saling menihilkan. Sementara kalau organisasi ada kesempatan buat semua menyepakati siapa nih yang akan take charge. Bentuk take charge-nya gimana? Aturan-aturannya gimana? Kalau kita nggak sepakat gimana? Kalau kita sepakat gimana? Gitu. Dan akhirnya disepakati aturan main yang jelas. Jadi bukan orang yang cuma kerja bareng, tapi saling mempercayai untuk kerja bersama. Paham bedanya ya? Yang satu kalau ada ketidaksesuaian, ada kesalahan, ada kecelakaan, itu LLB. Apa tuh? Lari-lari banci. Gerombolan. Boleh dicontohin nggak? Boleh contohin nggak gimana sih? Misalnya contoh kayak, tapi nggak sendiri ya. Contoh. Misalnya gue dari pemilik perusahaan. Misalnya contoh ya. Salah gitu tiba-tiba. Pokoknya nih nggak bener nih kayak gini. Nggak tercapai. Nggak tercapai. Lu gimana mau gajian? Minggu depan tuh tanggal 25. Atau lebih itu. Terus LLB. Terus? Aduh gimana? Panik, lari padahal. Gitu kan padahal. Itu mesti gimana? Kita mau diefisiensi nih gitu. Tunjuk-tunjuk salah lu sih. Lu kan udah bilang, bos sih nggak ini gitu kan. Harus ada diam, ada yang nangis, duduk di bawah gitu kan. Iya kan. Jadi ya, yang terjadi di banyak, maaf ya, coach. Nih, I think he also sees it. Di banyak organisasi. Itu bukan organisasi, itu gerombolan. Karena setiap ada ketidaksesuaian dengan rencana, plan ya, belum strategi ya, plan. Itu LLB itu semua lari-lari banci semua, panik. Tahu bahasa Perancisnya nggak? Apa tuh? Panic attack. Aduh. Panic attack. Iya, jadi aus. Dikasih British juga lebih bagus tuh. Jadi memang perusahaan itu kan kadang begitu ada satu tantangan, apalagi gosip-gosip atau isu-isu kayak, perusahaan sebelah kompetitor kita udah nggak efisiensi 1.000 orang nih. Jangan-jangan kita kena karena sekarang eranya udah beda. Sekarang investor tuh udah naginya udah profit, udah nggak lagi bakar-bakar duit. Itu baru lari-lari banci tuh kalau nggak ngerti blueprint tuh. Kan gini, ini udah terjadi banyak dan kita ngelihat langsung ya, beberapa kawan kita juga ada seperti itu dan kita nggak nyangka, kayak perusahaan lu udah jutaan dolar deh, gitu ya. Tapi masih terjadi. Dan itu kenapa? Ya, karena nggak punya blueprint. Dan lebih ngeri lagi, nggak merasa butuh blueprint. Dan kalaupun punya blueprint, itu blueprint mikir kita-kita. Kan mikir kita-kita berbeda. Gini, lo mikir dengan orang yang merasa, ini juga nggak baik ya, merasa hidupnya, gue kerja sama Muhammad, gue merasa hidup gue bergantung dari Muhammad. Muhammad mengeluarkan satu plan ya atau strategi, terus dia nanya ke gue, menurut lo gimana? Jawaban gue pasti baik gitu. Bener nggak? Ya iyalah. Karena gue punya value set bahwa hidup gue tergantung cuman dari dia. Jadi yang gue butuhkan itu cuman diokekan dari dia, dia merasa senang. Jadi KPI gue ya, speedometer gue adalah Muhammad senang. Itu kan celaka. Lo kebayang nggak, tanpa sadar banyak loh organisasi udah mempekerjakan ratusan orang ratusan orang. Isinya sibuk bikin happy leadernya. Leadernya sendiri gini, gue kalau cuma mau bikin happy, gue punya keluarga aja, nggak perlu punya lu semua gitu kan. Cuman leadernya juga gagal paham bahwa ternyata gue mesti punya blueprint terkait strategi, terkait siapa yang gue mesti hire. Gue nangkep nih coach. Kita sekarang ngomongin blueprintnya kalau tadi sama Coach Muhammad terkait operation and business ya, apapun itu ya bentuk strategi. Sekarang tadi pas pembahasan coachernya mengenai HR atau mungkin people. Gue nangkep nih, bagus tadi analoginya terkait dalam hal KPI, target lah yang di set atau mungkin key performance indicator dan OKR,
objective key result. Dan lu perumpamakan bahwa KPI itu speedometer, dan kalau OKR itu adalah map, Maps-nya. wayfinding. Ya. Nggak cuman map ya, Ya, ada oke lah. depan ke kiri. Ya gitu. anggaplah Google Map lah ya, bisa ketahuan bahwa ini ada kecelakaan atau tidak, apa segala macam, macetnya gara-gara apa dan lain sebagainya. Akhirnya gue jadi berpikir bahwa gini, kalau cuma sekedar target KPI tok tanpa OKR, speedometer gini. Ke Bandungan katanya konon 200 km. Artinya kalau dari Jakarta, gimana caranya untuk nyampe 2 jam, berarti mobil lu harus kecepatan 100 km per jam. Yes. Iya dong, matematika dasar lah. Sehingga nyampe tujuan, ya udah 200 km gue capai dalam waktu 2 jam dengan kecepatan mobil 100 km per jam. Selesai. Ya udah, tinggal gue ngebut aja, gue bejek aja gas 100. Nggak tahu, nggak peduli mau kayak gimana pun bentuknya, gas terus Pol. Tapi dengan adanya OKR, maka tadi lu bilang adalah Google Map apa segala macam, mungkin lu harus ngurangin kecepatan 60 km per jam gara-gara di suatu saat lu harus keluar tol dulu nih. Karena kalau lu paksain udah nabrak karena macet di tol. Terus juga memang gak mungkin lu pakai 100. Makanya lu coba keluar jalur, akhirnya lu pakai 60 km per jam, tapi tetap nyampe tujuan dengan waktu 2 jam. Itu kan maksudnya kan? Iya, dan tadi Derry itu kasih ilustrasi bagus banget kan. Gue butuh Coach Muhammad untuk juga komentar soal ini. Iya. Kata-kata soal, wah investor sekarang ternyata maunya untung ya. Emang itu diputuskan dalam sepekan, dalam sebulan? Enggak lah. Ya enggak begitu. Enggak. Dan siapa on the right mind, ini pakai bahasa Jawa Barat gitu ya. Orang Boleh waras Indonesia. mana? Iya. Ya, orang waras mana yang merasa gue naruh duit aja terus sampai kapanpun dan gue bebaskan lo belanja sehingga belanjaannya itu ya pengeluarannya itu 10 kali lipat dari pemasukan. Gini, kalau kita pakai logika paling simple, tanda-tandanya sudah diberikan bahwa tidak pernah ada belangko kosong. Itu udah clear gitu. Nah, pertanyaannya kan kita nggak merasa perlu mengubah cara kerja kita, mengubah cara interaksi kita. Kenapa? Karena kita ngerasa baik-baik aja sampai dibuktikan nggak baik. Nah, challenge gue ke lo semua yang masih mikir-mikir perlu ikut nggak Blueprint 360 ini adalah lo mau nunggu sampai lu cuman punya sebulan. 6 bulan aja menurut gue udah kependekan. Coach Muhammad, runway yang paling sehat itu berapa lama ya kira-kira? Tahu runway ya kalau gue ngomong runway. Jadi asumsikan kasih solusi misalnya kagak punya duit bulan ini. Harusnya punya berapa lama? Untuk bertahan, gaji karyawan, kan itu namanya perjalanan runway itu. Dan artinya kan gini, dalam runway itu lo harus mempertimbangkan ada perubahan kegiatan, fokus kegiatan. Ada mungkin orang baru yang harus dihadirkan, orang lama yang mesti diganti, dikeluarkan. Itu kan pertimbangan-pertimbangan yang mesti ada. Secara umum kita mesti ngerti industrinya, bisnisnya, challenge-nya. Tapi 6 bulan aja tuh sempit sekali, betul gak sih? Betul. Dan jangan sampai lo membuat diri lo, oh gue masih punya runway 3 bulan, dan lo merasa bayar-bayar aja. Oke. Kenapa gak duit itu? Ya ikut dulu aja 360 dulu gitu. Kenapa? Paling gak lo punya plan, man. Nah ini gue nangkep nih. Kalau tadi Ada misalnya, urgency gitu loh, bro. Kalau tadi misalkan adalah di bayangan mereka adalah kenapa gue harus belajar, kenapa gue harus ikutan workshop, kita bedah langsung deh. Kita tajemin aja, nggak apa-apa, kita secara gamblang kita buka. Kenapa gue harus ikutan itu? Ini ada beberapa aspek, coach. Ada 2 sih. Gue simpelkan aja. Yang pertama, mungkin dia kemakan ala ujung-ujungnya juga jual ludah. Ala ujung-ujungnya juga ya tahu ya, itu 2. Ini kubu-kubu yang skeptisitasnya tinggi. Atau yang kedua kayak why gitu loh. Kenapa gue kayak begini? Nah, lu pun udah ngejalanin belum? Itu yang gue tangkap secara data karena gue juga main lah sama teman-teman UMKM dan seterusnya gitu ya, pengusaha-pengusaha. Mereka datanya yang gue dapat kayak gitu. Kenapa tadi 2 pembahasan gue bahas adalah oke lah, kita lupain dulu yang jual ludah. Insya Allah doanya udah pada SDM-nya mulai meningkat lah. Karena gak semuanya yang jual ludah gitu kan. Bisa jadi jual reak juga sih. Tapi intinya lebih parah, malah lebih hijau tuh ya. Ampun. Tapi maksudnya intinya gini, anggaplah kita langsung fokus yang kedua deh. Mungkin mereka juga gak seuzon itu. Oke, fine. Yang kedua adalah workshop bukan isinya, bukan sama aja, tapi lebih kepada siapa yang ngajar. Dan proven gak, beneran gak bisa bawa itu. Nah, sebenarnya nanti akan nyenggol lagi ke pasal 1 sih. Kayak, ya kalau dia sih, gue juga gak tahu dia pernah kerja di mana, dia pernah
punya bisnis apa, dan seterusnya. Nah mungkin bisa dijelaskan gini kali Coach. Nah, ini dua-duanya ntar tinggal gantian aja. Blueprint itu dimiliki sama siapa? Contoh, apakah gara-gara orang tuh skeptis dengar kata blueprint, gue juga nggak butuh-butuh amat, karena memang lu juga hanya nuang ilmu lu lewat buku doang, gitu. Lu mungkin jangan-jangan nggak pernah praktekin. Lu mungkin juga baru belajar e-course sekali, 2 kali, 3 kali. Abis itu lu tiba-tiba ngambil peruntungan online course workshop gede di zaman sekarang karena pandemi. Gue coba buka kelas deh gitu. Atau gimana nih? Makanya biar dapat pencerahan bahwa blueprint ini jangan sampai diartikan bahwa semua mentor punya blueprint. Kayaknya itu butuh clear dulu deh satu-satu. Nggak apa-apa, ini kita bahas, kita kritik lebih dalam aja dengan kita secara objektif gitu ya. Bukan membela gara-gara gue juga buka kelas kok, gue juga ini. Enggak. Kita clear aja di sini. Menurut lo gimana? Oke. Satu hal mendasar dulu nih, Der. Ini yang gue believe dan mudah-mudahan teman-teman juga believe. Coach Rene mungkin nanti boleh memberi tanggapan. Gue percaya banget sukses itu berpola, gagal itu berpola. Exactly. Oke. Jadi kalau lu pakai pattern yang sama, maka hasilnya akan sama. Predictable. Predictable. Oke. Lu ngerti blueprint sekarang atau enggak? Pada momennya, pada waktunya, lu akan ketemu dan sepakat sampai kepada oh iya, kita butuh framework. Kita butuh framework, butuh jalan untuk peta jalan untuk kita bisa sukses. Oke? Nah, di workshop 360 ini adalah ini yang kita offer, kita tuh ngasih framework proven yang dipakai di banyak perusahaan yang sukses di semua aspek. Kenapa namanya 360? Karena di semua aspek kita believe bahwa bisnis itu sukses bukan cuma karena sales lu doang. Oke, gue coba objektif ya. Gue pengen jadi nggak cuma kebetulan memang gue ada di situ, tapi gue pengen benar-benar as a host itu aja dulu. Ya. Gue pasti akan nanya, semua juga ngegaungin itu kan. Mentor-mentor luar sana yang punya buka workshop juga bilangnya, saya akan bantu kamu untuk mencapai target sekian. Saya akan menyelesaikan masalah perusahaan-perusahaan kamu akan mencapai tujuan kayak begini gitu. Kan juga semua teriak begitu. Betul, semua teriak gitu. Tapi di 360, satu orang nggak bilang gue bisa semuanya. Enggak. Oke. Jadi hari ini kalau gue bilang, kalau ada orang gue bisa semua, lo boleh nggak percaya sama tuh orang. Serius. Gitu. Gue di 360, gue bilang, core gue itu di basic strategic management. Udah, gue jago di situ. Tapi kalau ngomongin HR, lu jangan tanya gue yang udah puluhan tahun, ya, lu summarize pengalaman puluhan tahun. Berapa lama Ton? Coach, pengalaman? Jangan dimudah-mudahin. Jangan kalau ini kita butuh yang tua. Ini kita butuh yang tua. Tolong Anda mau cerita dari masa Anda tweet jahat di Twitter atau di masa berapa tahun? Gue udah kenal dia 30. Oke. Nah, Coach, ngomongin HR, kita bisa kok sampai seperti apa yang akan disampaikan atau pengalamannya si Coach Rene. Bisa. Tapi apakah kita mau nunggu 30 tahun belajar sendiri? Nggak perlu. Ngapain lu nunggu 30 tahun? Hari ini lu bisa belajar langsung sama Coach Rene yang punya pengalaman 30 tahun, ngadepin berbagai case HR, dan kita bisa belajar. Itu yang gue bilang framework. Avenger aja nggak sendirian ya, rame-rame ya. Iya. Ada yang bagian, ada yang Kang Panah, ada yang Kang Palu, gitu-gitu kan ya. Nah, itu kan yang kita believe di 360. Bisnis nggak suksesnya bisnis bukan cuma karena lu viral di TikTok, bukan cuma karena lu jago marketing branding, bukan cuma karena lu strateginya bagus. Enggak, ada 360, ada 360 derajat aspek yang lu mesti benerin, dan itu yang kita tawarin di 360. Dan spesialisasinya masing-masing. Ada Bro Derry ngomongin branding, marketing, sales. Ada nanti James Gui ngomongin sales. Ada Coach Rene ngomongin HR. Ada Coach Yuzak ngomongin finance. Gua sendiri di strategic management. Ada rencananya ada Om Deddy ngomongin media. Ini udah partnya masing-masing. Dan ini kita combine. Masing-masing kalau punya 15 tahun aja, Der. 15 tahun kali 5 pembicara. Kalau 15 ya. Kalau 15 tahun. Atau 20 tahun kali 5 pembicara, kita combine 100 tahun pengalaman orang-orang ini untuk kita dapat saripatinya. Dan itu framework yang kita offer. Insya Allah kita bisa dapat tadi pola suksesnya seperti apa.
Gitu. Iya. Ini dapat poinnya ya. Ternyata memang kuncinya praktisi ya. Balik lagi ke situ sih. Yes. Gue nggak bilang bahwa lo yang nggak menjalankan ilmu ini, yang lo ajarkan lo tidak mempraktekkan, itu salah, nggak gitu. Tapi memang kuncinya gimana caranya menemukan satu serangan badai, terus tiba-tiba lo harus ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Kalau lo nggak menjalankan itu tiap hari gitu loh. Gue kadang dijorokin dari samping, gue kadang dijorokin dari sebelah kiri. Perasaan gue udah ngomongin kayak gini, perasaan gue udah apa gini. Gue pernah yang ngetu cerita tentang gue di radio, coachernya pasti tahu ya. Dulu kan di radio kan macam-macam rupanya ya. Ada Vivi Koster, anak-anak MRA pasti tahu lah. Ada Vivi Koster, ada Marco Anjasmoro, ada Mukas, itu ada Sekar, Bos HW, Hari Wijanarko, Allah yarham gitu, semoga Allah merahmatinya, dan seterusnya gitu. Itu kan kadang gue sesuai dengan arah ya. Ini gue cerita bentar, gue kalian nambahin. Gini Der, oke, gue udah jalanin. Ini fun fact nih. Terus gue ditabok dari kanan, pok, hah? Kan gue udah jalanin sama kata yang lu bilang gitu. Terus kayak, enggak, bisnis itu masalah mudorot. Sesimpelnya kalau bahasa gue sekarang begitu. Ada kalanya 1 + 1 2, tapi ada kalanya 1 + 1 bisa 3 Der. Lalu nggak ngasih tahu 3-nya gimana, makanya sini. Tabok, pok, plus narik gitu ceritanya. Ya udah, oh berarti kalau kayak gini tuh nggak bisa pakai yang ini nih. Itu harus kegocek ke kiri dulu. Oh bilang dong gitu. Itu gitu deh. Udah keringetan mulu, deg-degan gitu kita tiap hari ngasuk di kantor gitu. Nah yang kayak gitu-gitu maksud kalian, yang namanya blueprint ya? Betul, jadi framework. Contoh paling sederhana gini. Ada satu perusahaan, CEO-nya kita tanya, oke, strategi lu apa? Lu main di market apa? Ini, oke. Lu punya kelebihan diferensiasi produk lu ada di mana? X. Oke ya. Lalu kita turunin. Lu hire orang, lu bangun manajemen, lalu HR lu, apakah mensupport strategi lu ini nggak? Seringkali nggak. Oke, kita ambil contoh. Gue sering banget bahas ini, contoh AirAsia deh. AirAsia begitu masuk ke industri penerbangan, mereka bilang, gue punya misi pengen bantuin semua orang bisa terbang. Clear. Oke. Lalu mereka masuk ke industri medan perangnya, clear. Oke, terbang jarak pendek, domestic flight-nya oke banget. Terus mereka bilang, gue harus menang dengan cara apa ya di industri ini? Apa yang kita lihat ketika AirAsia masuk? Dia masuk dengan harga murah. Selesai. Oke, ketika AirAsia bilang strategi kita mau menang di market ini dengan harga tiket yang affordable ya. Oke, lalu kita turunin. Kita udah tahu nih cara menangnya kayak gini. Kita turunin lagi. Lalu capabilities apa yang kita harus punya di organisasi? HR-nya harus gimana? Orang-orang yang kita hire gimana? Apakah terus AirAsia bilang, mendingan kita hire yang ex Garuda Indonesia, pasti punya pengalaman. Mahal bro bayarnya. Lu gak bisa jualan tiket murah. Lu mau invest duit lu kemana? Kan janji lu, kan lu mau menang di peperangan ini dengan tiket murah dong. Investasi mereka clear. Mereka invest di IT gede-gedean. Eranya waktu itu AirAsia, mobile apps untuk pesan tiket, gak ada yang lebih bagus daripada AirAsia. Even Garuda waktu itu kalah. Kenapa? Clear banget. Dia mau nge-spending uangnya di mana, udah tahu. Mereka harus hire orangnya gimana, dia udah tahu. Gue mau menang di industri ini dengan cara ini kok, sehingga gue harus hire orang kayak gini. Setelah itu manajemen sistemnya, OKR-nya gimana, KPI-nya gimana, dan seterusnya. Spending money juga ternyata ada langkah-langkah yang tepat ya. Nggak tiba-tiba kayak bakar aja, taruh billboard di sini gitu. Misalnya kan nggak melulu. Kenapa emang biar orang tahu AirAsia, belum tentu di situ cara bakarnya. Dan gue justru mengkhawatirkan yang gue ngitung ya, kalau bisnis lo sekarang udah, kita bicara revenue wise 10 M lah setahun ya. Dan lu masih mikir-mikir untuk ikut ini atau enggak, dan lu nggak punya rencana, something is wrong with you menurut gua. Lu nggak punya blueprint. Bisnis lu udah pada tahap di mana pilihannya trajektorinya kalau nggak naik, atau bust, turun. Karena lu nggak punya rencana. Lu ngerasa semua ini dilalah tuh ya, orang Jawa bilang ya, tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu udah di sini, kita tahu-tahu gitu. Ya nanti lo tahu-tahu juga nyungsep gitu kan. Nah, gue nggak bicara sama semua ya, ini gue spesifik aja bicara sama yang besarannya seperti itu dan belum punya blueprint, bahkan, ternyata perlu ya punya blueprint. Ya segera, because ini urgensinya udah clear.
Paham ya? Kalau tadi lo bicara soal ludah, ya kalau nggak pakai ludah lo mesti pahamnya lewat mana gitu kan? Gue belum bisa melatih telepati gue gitu kan? Lo juga nggak nangkep kalau gue cuman begini-begini doang kan? Satu ide itu untuk bisa tersampaikan ada 2 cara, Der. Apa tuh? Lo sampein berkali-kali, atau lo sampein sekali, tapi lo pinter banget gitu kan? Tapi kita kan nggak mungkin bisa mengasumsikan 10 orang yang ada di dalam ruangan semuanya paham. Makanya sesekali mesti disampaikan lagi, disampaikan dengan cara berbeda. Dan bukankah itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang memberikan kita guidance gitu kan? Bukankah para nabi itu kan ngomong doang kan? Ya kan dia nggak datang bawa produk, ya lihat nih belilah produk saya gitu kan, enggak kan? Ya risalah itu kan turun setelah melalui beberapa proses. Jadi jangan sekali-kali mengecilkan yang namanya cuap-cuap gitu, apabila didasarkan oleh pemikiran yang baik, ide yang baik. Karena itu akan memunculkan narasi yang baik. Narasi yang baik akan memunculkan aksi yang baik, akan berdampak yang baik. Gitu. Kalau sekarang ukurannya adalah ya kenapa gue kayak nggak butuh, ya emang bisa jadi emang lu bukan marketnya gitu ya. Oke. Ya kan? Oke. Tapi kalau lu ada di market yang tadi gue baru sebut, di angka besaran itu, dan lu masih mikir-mikir, ya penghematan lah. Ya, gue malah mengkhawatirkan bisnis lo sih. Oke. Nih ngomongin khawatir, thank you Coach keren. Ngomongin khawatir tuh, kita coba berkaca yang kemarin aja deh, yang tahun lalu. Karena ini season pertama di 360 Business Blueprint ya. Nanti mungkin bisa berbagi pengalaman juga, cerita tentang yang pada curhat, pada sharing, yang lu mentoring dan lain sebagainya. Kita lihat perkembangannya from this to this-nya. Jadi kemarin ada yang cerita bahwa di komen yang punya Riglo ya kalau nggak salah ya siapa sih, Revardi itu ya. Iya kan. Nah, dia posting, kita posting terus dia komen atau dia nge-repost, gue lupa. Ini gue juga komen juga di situ. Dia cerita tuh. Ya dulunya dia sempat bingung memanage gimana caranya, distributor udah banyak banget gitu kan sama dokter Cindy tuh ya, yang kakaknya Ria Ricis kan ya, Riglo itu. Karena begini problemnya tuh, distributor ada yang begini kan, kepalanya banyak. Tapi semenjak ikutan 360 Business Blueprint, akhirnya dia tahu sekarang arahnya gimana cara maintain sedemikian rupa. Dan blueprint itu kan hadir di berbagai macam elemen kan. Ketika distributor ngadepin begini, ya itu berarti mungkin people-nya. Ketika distributor lagi pengen campaign gini, mungkin itu marketingnya. Ketika ini lagi mau nyusun begini, mungkin itu strategi dan seterusnya. Nah, artinya ternyata banyak dapat cerita-cerita dari mereka-mereka yang join. Ada juga yang jual minuman nih, minuman kekinian. Iya kan, gue lupa tuh ada yang Yota. Ya Yota juga banyak cerita, masya Allah tuh kan. Adrian yang namanya ya, ya kan itu yang Yota tuh di Makassar ya. Ya kan, terus akhirnya dia juga cerita tentang banyak bisnisnya, gue lupa sampai belasan atau puluhan cabang gitu di sana gitu di Makassar, bisa menjadi raja di Makassar. Terus mungkin sempat ada masalah, akhirnya semenjak gabung di 360 Business Blueprint tahun lalu ternyata kebuka alhamdulillah. Bahkan gue sempat kemarin, dia juga aktif di TDA Makassar ya, sempat dipanggil ke sana juga, dalam artian kayak ternyata banyak juga yang lainnya membutuhkan blueprint. Itu untuk gue pribadi ya, cerita aja. Akhirnya gue berangkat ke sana, terus dia lagi nih orangnya. Iya bang, dia bilang bagian bendara atau apa gitu di TDA Makassar, tangan di atas itu. Pokoknya banyak bukti-bukti konkret yang ternyata alhamdulillah. Yang kemarin kita main futsal, mini soccer ya, apa futsal tuh bareng ya, dia ternyata revenue-nya coach 8 triliun loh per tahunnya. Gue lupa ya, dia submarine ya. Naik 20% setelah itu. Iya beliau bilangnya. Dia bilang malah apa itu? Ada yang dia buka buat bikin perpulauan submarine construction gitu. Ada duduknya pas di panggung nih, kalau kita dari point of view-nya dari stage, dia di situ depan, paling depan lagi. Ingatan Bapak masih fresh sekali ya. Saya orang branding, mohon maaf. Ya. Bapak pasti nggak bisa membayangkan. Ya, nggak, soalnya kenapa gue inget dia? Ada songongnya juga tuh orang. Gue bahas nih, songongnya gimana? Songongnya dalam arti insya Allah sih positif. Dia duduk di depan, terus tiba-tiba yang pertama gue agak dikagetkan, boleh kita kenalan dulu ya? Terus gue nanya, qadarullahnya gue nanya ke dia yang pertama, Bapak kenapa duduk di sini? Boleh tahu nggak revenue-nya berapa? Oh ya gitu lah, malu-malu gue gali ternyata 8 triliun. Gue ngapain lu yang ngisi, lu aja ngapain gue yang ngisi, lu aja ngisi, ngapain 8 triliun hadir di depan muka gue. Satu. Dan yang kedua, ngeselinnya kita minta testimoni kan. Terus dia bilang, menurut saya ini adalah kemurahan 49 juta. Antara ngeselinnya tuh kayak nggak tahu dia karena duitnya kebanyakan atau gimana. Karena katanya dia pernah hadir jauh lebih mahal daripada itu, tapi ternyata ekspektasinya nggak sih yang didapat
49 itu harusnya dibalik, mungkin bahasa gampangnya gitu. Lu harusnya 70 juta dong. Bahasa gampang gitu. Dan banyak lah cerita-cerita karena kemarin 19 perusahaan ya. Berapa? 19 perusahaan 60 peserta ya. 50. Yang tahun lalu tuh. Banyak kisah-kisahnya, gue juga agak haru. Yang pengusaha emas juga cerita, ngobrol sama gue juga. Akhirnya banyak dia menuang cerita, dulunya kita begini, sekarang kita begini. Maksudnya yang pertama pasti atas izin Allah, dan yang kedua mungkin kalau gue coba jadi objektif ya, gue coba keluar lagi dari zona pengisi acara, yaitu karena banyak yang ngisi itu, bukan banyak, semuanya mempraktekkan ilmunya. Pernah kerja di perusahaan, pernah jadi direksi dan seterusnya. Ini ya, ini nih, ini salah satu kemarin testimoni kita. Lu lihat gimana gue deh, kalau mungkin beliau-beliau ini udah lebih lama daripada gue ya. Tadi coachernya 30 tahun, coachmu juga perusahaan Zahirnya 25 tahun. Yang gue masih hitungan hampir 20 tahun gitu ya. Tapi giliran ngisi di depan dia, apaan perusahaannya? Begini loh perusahaannya. Nah, tuh Marine Construction, tuh perlautan dia udah urusannya, gitu. Tapi ternyata banyak keresahan-keresahan yang dia jalanin gitu loh. Maksudnya ini tanpa mengurangi rasa hormat ya buat masnya ya, tapi di sini kita malah justru ngelihat bahwa nggak ada yang salah sebenarnya dari bisnis lo, tapi mungkin karena lu pengen ada pembekalan blueprint. Kalau gua berbaik sangka, lu tuh sebenarnya insya Allah udah nggak bermasalah karena nge-revenue tembus segitu gitu omsetnya. Tapi mungkin lu butuh pembekalan, kayak jangan-jangan di tengah jalan gue taunya salah arah gitu loh. Sama satu lagi itu blueprint kayak begitu coach ya. Dan lu kan ada di satu ekosistem yang saling membantu, bukan cuman kita aja sebagai yang mengisi, tapi satu sama lain. Iya. Itu yang mahal juga sih menurut gue, yang udah dikumpulkan. Networkingnya ya. Jadi bisa tahu what's going on, bukan cuma industri saya tapi juga yang lain-lain, concernnya apa, karena pasti ada yang relate. Nah, bisa ditempatkan di satu ruangan yang sama, terus menghabiskan berapa hari? 4 hari. 4 hari. Itu istimewa sekali menurut gue. Satu lagi deh, buka deh Owners deh, yang dari Bandung tuh. Itu juga gede banget tuh, clothing line kan. Dia Owners sampai bawa berapa, 7 orang rombongannya, si level semua tuh. Hah? Sampai ke New York tuh brandnya, terus akhirnya dia bawa 7 orang untuk datang ke 360 Business Blueprint tahun lalu. Gitu loh. Siapa? Andi ya? Iya bener. Terus kemarin pas gua ke Bandung dia sempet chat tuh. Owners OWN konsonan semua, konsonan. Masih ingat gak nih anak-anak yang udah baby boomers, konsonan sama vokal tahu ya? Istilahnya ya. Karena ini istilah zaman dulu, Anda takut Anda lupa huruf konsonan, soalnya Gen Z bingung tuh. Ya taunya yang penting singkatan. Kasih solusi mungkin kalau di eranya Gen Z KSLS katanya. Di bajunya tulisannya gitu, biar konsonan semua ya, agak susah disebutin. Nah ini nih. Keren. Produknya masuk ke timelines-nya di New York. Oh iya, produknya masuk di New York Times Square. Iya, di sana ya. Tuh. Kayak gini. Dia datang kemarin rombongan tuh. Betul. Karena dia banyak unit perusahaan juga yang lainnya gitu. Dan anak-anak Gen Z juga ternyata gue pikir orang-orang tua doang 360 Business Blueprint. Gen Z juga dia butuh blueprint karena mungkin eranya ini pas nih, ada coachernya juga. Coach, kenapa mereka sampai anak-anak Gen Z ini juga butuh blueprint? Padahal mereka kan notabene-nya juga harusnya belajar sama atasnya mereka. Dan kayaknya nggak butuh lah, udah ada TikTok kali sekarang promosinya, ngapain pakai blueprint gitu lah. Nah ternyata dia duduk, anak-anak muda milenial duduk nanya, langsung banyak muda-muda. Kenapa tuh? Apa mereka nggak dapat dengan di era sekarang? Apa jangan-jangan perusahaan-perusahaan sekarang juga nggak melek juga tentang blueprint gitu? Gimana sih? Enggak, yang pasti gini, lo bisa dapat ilmu dari mana aja, tapi perhatikan waktu yang akan diluangkan di 360, ya kan? Akan memberikan waktu lo untuk nggak cuma mendapatkan ilmu, tapi juga mengujinya, merefleksikannya, menanyakannya, dan mencoba menuliskannya sebagai rencana lo. Jadi lo ada internalisasi, proses internalisasi. Kita tuh celakanya sekarang rata-rata bite sizes knowledge. Jadi kita, lo merasakan A, B, C, D, E, butuh healing. Gitu. Jadi cepat sekali jump into conclusion, betul nggak? Kan bisnis nggak bisa seperti itu. Apapun yang disampaikan oleh Coach Muhammad, saya dari dalam kesempatan ini umum. Tapi kan konteks bisnis lo pasti sendiri. Nah, keunikan dari bisnis lo sendiri itu juga harus dihadapi, ya kan? Harus dihadapi dengan pemahaman yang juga spesifik. Lo harus meluangkan waktu untuk itu, dan waktunya harus cukup. Jadi nggak cukup cuman Google tentang sales.
Ya bisa sih, lo pasti dapat banyak. Nah, Tapi ini yang mau gue bahas maksud gue nih. gini, itu Ya, tidak ya. akan sama dengan berhadapan dengan orang-orang yang sudah melalui itu. Ya kalau gue Paham ya paham banget. Thank you coach sudah mantik ke situ. Gini, gue tuh jadi kepikiran, meskipun ini lebih mulia ya, ilmu agama lebih mulia daripada ilmu dunia ya, tapi gue ngambil contohnya dari situ gitu ya. Artinya di agama aja kan istilahnya ada ulama atau fokus di guru-guru kita yang mengajarkan tentang dalilnya, masalah akidah, fikih dan seterusnya. Tapi kan coba kita lihat ya, ada Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ada ilmu tentang tadaburi, Quran dan seterusnya. Ternyata butuh tafsir ya. Itu tuh poinnya. Jadi kita mengamalkan sesuatu berdasarkan dalil juga ternyata butuh tafsirannya, benar apa enggak. Nggak cuma sekedar begitu memahami sebuah dalil, ya begini ya, terus gua gas tanpa guru. Bisa jadi kepleset itu. Nah, Imam Syafi'i aja kalau nggak salah ceritanya, kepindahan beliau itu dari Irak ke Mesir itu mengubah beberapa cara pandang dia tentang hal-hal yang dia putuskan sebelumnya. Maksudnya gini, enak yang kita mau bangun dengan 360 itu, makanya gue support banget adalah ekosistem kan. Ekosistem orang yang nggak cuman merasa perlu menunjukkan keberhasilan saja. Lihat nih gue udah berhasil, lihat gue udah bisa gini, loh gitu, bukan itu kan. Masing-masing orang. Lo gimana? Ini nyambung nggak? Ini orang-orang yang suka lari-lari banci di perusahaan itu nggak nyambung ya? Gue mengambil contohnya terlalu spesifik ya. Dan menurut gue dari situ kita bisa tahu, karena yang akan ada challenge baru dalam hidup lo, ya, dalam kehidupan bisnis lo. Dan kalau sudah diawali dengan ekosistem yang kuat, dan ekosistem yang kedua ini istimewa karena dia pasti akan nyambung dengan orang-orang pendahulunya kan, yang di angkatan 1 kan. Benar nggak? Nah ini mahal ini justru. Jadi kesinambungan dengan angkatan 1 nanti perlu dipikirkan juga oleh desainer program ini, karena akan jadi lebih banyak lagi, mungkin ada pertemuan reguler dan itu jadi istimewa. Kalau gue tambahan gue gini, ini kan kita hidup di era yang serba cepat. Semuanya instan, semuanya kita terdisrupsi berkali-kali gitu ya, hidup dengan notifikasi dan segala macam, sehingga fokus kita selalu pendek-pendek banget. Nah menurut gue ini 360 Business Blueprint, ini waktunya kita di C-level, direksi gitu ya, manajemen untuk spend time. Fokus kontemplasi dari 360 hari setahun, kita spend 4 hari fokus benerin plan. Masya Allah. Nggak bahas yang lain-lain. Dan ketika kita membuat plan di camp ini, kita didampingi, kita sambil ngobrol dengan beberapa expert yang bisa menambah wawasan, dan pengusaha-pengusaha lain yang mungkin bisa memperkaya perspektif kita. Ini waktunya nih kontemplasi. Iya benar. Dan juga sebenarnya kan nggak literally 4 hari atau mungkin beberapa jam gitu ya. Kita dari pagi sampai malam ada yang isinya kan, mentor-mentornya kan kayak gitu ya. Tapi ada juga yang momen pada saat makan malam. Iya. Itu lebih deep lagi tuh, nanya-nanya sampai tajam-tajam banget. Betul. Makan siang bersama. Itu kan kita buka, kita open. Ayo kita duduk bareng-bareng. Jadi waktunya tuh benar-benar bareng terus tuh. Betul. Sama para narasumber atau mungkin pemateri di situ kan. Nah, sehingga banyak dapat angle tuh. Nah ini nih salah satunya yang kemarin nih, ada dari skincare, kita ngomongin industri perusahaannya ya. Kebawa lagi deh, ini Aniota, terus bawa lagi. Ini ada nama-nama brandnya nggak sih? Bisa nggak sih? Ini di scroll. Nah itu yang logam mulia yang gue bilang, supplier manufaktur, perusahaan IT kemarin juga ada tuh ya, yang dia punya berbasis aplikasi dan lain sebagainya. Nah makanya maksud gue gini teman-teman, saran saya, mumpung kita lagi buka lagi season kedua 360 Business Blueprint, penambahannya di sini ada wajah-wajah baru ya, ada Coach James Gui gitu kan, ahlinya sales, sama ada Om Deddy Corbuzier. Nah ini akan ngasih tahu kita, ngajarin kita, bahkan saya pun juga pengen duduk di situ loh. Kenapa? Karena materinya beliau dahsyat. Gimana caranya? Kapan sih Deddy? Deddy kapan? Om Deddy hari apa? Tanggal keberapa? Nanti jadwalnya coba kita share ya. Kalau mau tahu detailnya nanti coba cek aja di description box di bawah tuh. Nanti ada tuh di landing page-nya. Intinya dia ngasih tahu, nanti gue pengen kepo nih sebenarnya gimana caranya bangun bisnis media yang divaluasikan 1 triliun. Dahsyat tuh. Nah kan apalagi pengalaman beliau dari zaman kapan ke zaman, waduh. Ya kan? Nah itu patut kita contoh dan contek teman-teman. Gimana caranya? Langsung aja cek di deskripsi di bawah. Ya berapa sih harganya? 69 juta untuk 2 packs.
Kalau pengen langsung, kita biar clear aja, biar cepet-cepet aja. Nggak apa-apa. Kalau memang misalkan lu nggak masuk, nggak usah. Kita pengen betul-betul cari yang sesuai dengan mereka ada kemauan buat membangun perusahaannya akan lebih itu eskalasi lagi. Dibuat 2 packs karena memang untuk bikin plan company kita butuh insight lengkap ya. Jadi nggak cuma CEO-nya doang datang sendiri, lo datang berdua, bertiga gitu dengan tim saat itu karena outputnya langsung bisa bikin plan. Betul. 69.500.000 untuk 2 packs. Lo CEO, lo ajak deh CFO lo. Dan satu deh pertanyaan gue. Iya. Bener nggak sih ini kan dulu kita rencananya bikin 360 karena kegelisahan kita. Di luaran itu kan biasanya parsial aja, belajar branding aja, HR doang segala macam. Nah, kita pengen bikin ini satu-satunya waktu itu di Indonesia yang 1 kali camp lu belajar semua aspek. Masih nggak sih kita satu-satunya di Indonesia? Harusnya sih iya ya. Kenapa? Karena yang isi tuh memang kita sengaja plot untuk para C-level yang isinya. Gitu loh maksudnya. Makanya rata-rata yang owners kemarin tuh diundang tuh ternyata Andi ya. Rame-rame tuh. Itu bahasa kasarnya dia, lu koreksi aja deh. Kayak istilahnya ada CMO-nya, ada CFO-nya, ada COO-nya di bawah tuh sama dia tuh. Dia add cost gitu, ditambah-tambahin semuanya untuk biar clear deh. Udah deh, gue sebagai CEO juga nggak gue sendirian, kita bareng-bareng, kita organisasi loh. Nah itu ya, jadi bukan gimana? Gerombolan. Iya, bukan gerombolan tapi organisasi. Gimana caranya teman-teman? Karena ini terbatas, jadi pastikan Anda coba buru-buruan aja deh. Karena total udah berapa? Sisa berapa? 16 seat doang lagi. Sisanya, lah kemarin masih ada 17. Ngapa 16? 16, kurang lagi 1. Oh, total soalnya di hotel kan packsnya kan maksimal 100 ya. Terbatas ya. Itu sih bukan berarti kita nggak mau nyewa yang lain ya kan. Hotel juga nyewain juga sama yang lain, semuanya juga. Kita nggak tahu, apalagi tahun-tahun panas. Siapa tahu mungkin di sini kubu yang warna biru, kubu yang warna merah, kubu yang warna merah agak tua. Jangan lupa kuning dong, gimana sih? Oh iya, kuning ada. Kuning, iya benar. Orangnya jangan lupa, lu kan suka pakai baju KPK itu kan. Saya mah siapapun yang penting bismillah Menteri BUMN aja. Lo langsung nembak ya. Langsung nembak ya. Akhlak 2.0 insya Allah. Berkelanjutan. Nggak cuman berkelanjutan, memperbaiki kan 2.0. Oh iya benar. Jadi yang bagus dilanjutin. Ya. Masa yang para koruptor merajalela dirubah dong? Bukan berarti kan udah bagus tracknya, dilanjutin aja. Lah terus menurut lo korupsi di mana-mana nggak perlu dirubah gitu? Betul. Jadi 2.0 sama Coach Muhammadnya kol-kolahnya udah benar. Ahlak. Oh, diganti Q belakangnya. Akhlak. Kita harus berjalan sesuai dengan Quran, Q-nya mungkin itu kan. Ya penting kalau gua Menteri BUMN, kira-kira kalau lo jadi di root salah satu BUMN, lo bakal gimana? Tetap berani kan? Dubes aja boleh nggak? Ya, jangan asal bapak senang ya. Dubes aja. Oh dubes aja. Ya, supaya kita jauh-jauh kan, gitu kan dan bisa menikmati Pasti negara tanpa mal. Pasti mintanya dubes New Zealand ya. Kok mimpi rendah banget sih? Wakil presiden masih bisa nggak? kan gue 34 tahun. Orang boleh nggak bos? Kita kasih solusi.